Hampir 3 bulan pasca bencana longsor dan banjir bandang menerjang Sumatera, banyak warga belum dapat merasakan kembali kehidupan normal. Bahkan memasuki Ramadan, masih banyak yang berjuang membersihkan rumah mereka dari lumpur sisa banjir bandang. Salah satu warga desa Menasah, Pidijaya Aceh, Muhammad Nur, mengaku hampir setiap hari berupaya membersihkan rumahnya dari sisa lumpur. Ia berharap dirinya bersama keluarga bisa menjalankan ibadah puasa, berbuka dan sahur bersama keluarga di rumah miliknya. Dan berharap ada bantuan dari pemerintah untuk membersihkan sisa lumpur banjir bandang tahun lalu. Puasa ini nggak bisa buka puasa di rumah nih Bang sama keluarga. Nggak bisa. Di barak lah buka puasa bersama. Kangen nggak Bang bisa buka puasa keluarga di rumah Bang sama bini sama anak? Kangen lah, apa nggak kangen kayak gini. Tidur bareng ya kan, sama-sama di rumah. Sahur Bang ya. Ini tempat tidur pun anak-anak tidur di Menasah. Aku di barak sama bini. Hingga saat ini masih ada warga korban bencana banjir dan longsor Sumatera yang tinggal di tenda pengungsian. Hampir 3 bulan, Zuraida bersama suami dan 3 orang anaknya menempati tenda pengungsian di Kecamatan Karangbaru, Aceh Tamiang. Tidak ada persiapan khusus untuk memasuki bulan Ramadan. Zuraida hanya mempersiapkan masakan daging sapi yang diperoleh dari bantuan pemerintah untuk tradisi megang. Kondisi yang sama juga dialami warga korban banjir bandang di Desa Sukajadi, Kecamatan Karangbaru lainnya. Di daerah ini masih banyak warga yang bertahan di tenda karena belum tersedianya hunian sementara atau huntara. Ya, jadi bersihnya kaki tenda yang persiapan rumah. Puasa di tenda. Tetap harus marak ya. Untuk persiapan ini, biasa tradisi kita yang ngegang itu, ya gimana nanti? Pegang ada dapat juga dari desa daging. Nanti diolahnya, dimasaknya kapan? Nanti karena belum beli bumbu juga kan, mau beli bumbu dulu kan. Warga-warga yang masih di daerah pengungsian berharap di bulan Ramadan mereka bisa segera tinggal di hunian sementara atau hunian tetap yang dibangun pemerintah. Salah seorang pengungsi dari Desa Riseh Tuwong, Kecamatan Sawang, Aceh Utara, Rahmi Atolib, menyampaikan pemerintah dapat mempercepat pembangunan hunian sementara atau huntara, sehingga mereka bisa menjalankan ibadah puasa di tempat yang lebih baik. Beda sekali, kalau dulu kan kita di rumah sendiri kan, kalau sekarang semuanya serba terbatas. Semuanya terbatas, karena apalagi kan kami punya anak 4, tempatnya sempit, sahur kami kayak mana kan, ya begitulah sekarang. Semuanya sudah memang serba terbatas ya. Sekarang mau Ramadan nggak mungkin lah kami di sini kan. Secepatnya kami mohon kepada pemerintah. Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana DPR mendorong pembangunan hunian sementara atau huntara untuk korban bencana Sumatera dapat selesai sebelum Lebaran nanti. Hal ini menjadi salah satu kesepakatan antara DPR dengan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Sumatera. Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI mendorong Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Sumatera pemerintah untuk melanjutkan validasi data rumah rusak yang belum selesai. 9. Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI mendorong Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Sumatera pemerintah untuk menargetkan penyelesaian pembangunan hunian sementara, huntara, dan hunian tetap (huntap) di wilayah bencana sebelum Hari Raya Idul Fitri 2026. Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto dalam kunjungannya ke Aceh Tengah menyebut akan terus mengupayakan agar pembangunan huntara bagi korban terdampak bencana dapat segera rampung saat Ramadan. Target kami di awal-awal puasa ini semuanya sudah selesai dibangun, sehingga masyarakat yang rumahnya rusak berat hilang, bahkan rumah yang
diprediksi dalam waktu tidak terlalu lama akan rusak, hancur karena memang tempatnya diletaknya di daerah-daerah yang sangat berbahaya. Itu pun semua oleh Pak Bupati dipindahkan, direlokasi, baik relokasi terpusat maupun relokasi mandiri. Semuanya sudah serentak dibangun. Per hari ini yang sudah jadi sekitar 80% ya. Dalam waktu tidak terlalu lama di awal-awal puasa ini semuanya akan kita selesaikan. Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tito Karnavian mengungkap, ada bantuan dari diaspora Aceh untuk korban bencana Sumatera, berupa bahan pangan hingga pakaian baru. Namun bantuan bernilai miliaran rupiah itu masih tertahan izin dari pihak Bea Cukai. Dari Bea Cukai mempertanyakan mengenai masalah pakaian baru. Pakaian baru ini nilainya cukup tinggi, 3.000 karung, bukan pakaian bekas. Tapi 166 miliar, nanti bisa dicek sama-sama dengan Bea Cukai di Pelabuhan Krum Kekeh di Kota Lok Semawe. Jadi kami mohon dengan segala hormat dari pimpinan DPR untuk menjaga hubungan baik di keluarga. Data sementara pemerintah, Huntara di Sumatera Barat sudah 99% rampung dari jumlah unit yang diusulkan. Di Sumatera Utara, 90% dari usulan 993 hunian telah rampung. Di Aceh, baru 45% dari hampir 15.000 unit usulan hunian sementara yang telah dibuat Kementerian Pekerjaan Umum bersama Badan Penanggulangan Bencana. Tim Liputan, Kompas TV.